udah waktunya itu bersama keluarga gitu loh. Betul, karena TKI Korea yang balik lagi ke Korea itu TKI yang gagal. Betul. Iya betul juga. Bisa dijelasin kenapa alasannya, Mas? Kan Masalah pertanyaan terakhir dari saya ini ya buat Mas Woru. ya. Ini kan sekarang ini kan sedang menjalani masa-masa terakhir di Korea, sedang menikmati masa-masa terakhir kerja di Korea. Nah, harapannya dan juga nanti di Indonesia itu rencananya mau apa, Mas? Satu, saya mau buat anak lagi ya. Satu lagi gitu. Yang kedua, saya mau full di dua sih sebetulnya, mau tak kejar. Yang satu itu di content creator. Oh iya. Ya entah gimana caranya nanti saya akan berkolaborasi dengan YouTuber-YouTuber Indonesia yang biar lebih banyak perkembangannya itu. Cari ya maksudnya ilmu-ilmu di situ. Kedua, saya lebih ke arah nanti mungkin akan berinvestasi di di saham dan sebagainya. Akan belajar di situ untuk keuangan. Tahu sekali. Jadi membuat aset sekarang asetnya kan adsen. Nah, adsen saya kembangkan. Yang kedua, saya mencari buat investasi jangka panjang. Iya. Gitu. Iya. Berarti memang ya Mas Woru ini emang nggak sekedar pengen pulang, enggak ya kan? Jadi semua kedepannya emang udah tertata rapi kan? Ya, belum tertata rapi sih, itu baru rencana. Tapi udah direncanain ya Mas ya? Ya emang setelah saya belajar sini Adalah. Ternyata kalau kita punya uang besar pun kalau kita nggak bisa mengelola keuangan itu habis juga. Nah, kita gimana caranya itu biar uang yang kita peroleh dari Korea itu bisa berbekas gitu kan. Dalam arti itu bisa pula uangnya itu bisa benar-benar bisa bermanfaat, dan kita jangan kepikiran balik ke Korea lagi ya. Itu kan mulai dari nol lagi, berjuang lagi. Kita berjuangnya di Indonesia saja karena kita sudah waktunya itu udah waktunya itu bersama keluarga gitu loh. Betul, karena TKI Korea yang balik lagi ke Korea itu TKI yang gagal. Betul. Iya betul juga. Bisa dijelasin kenapa alasannya, Mas? Ini kontroversial juga sih. Jadi jangan diambil hati teman, ini semua sekedar sampingan lah. Jadi TKI Korea yang mulai entry itu TKI gagal. Bisa jadi kayak gitu sih. Itu argumentasi masing-masing lah, pendapat masing-masing. Dari sudut pandang Mas Woru ini kenapa bisa dikatakan gagal buat teman-teman yang re-entry gitu? Ya mereka di rumah mungkin ya belum punya pandangan tentang usaha, tentang apa sebagainya. Sementara apa yang diperoleh di Korea dia sudah nyaman ya. Boleh-boleh saja, itu kan pilihan. Dan itu hak setiap orang untuk melakukan balik lagi Korea, kangen dengan Korea, itu setiap orang punya hak masing-masing. Yes. Tapi ya itu dari situ mesti ada kegagalan dalam finansial. Apa nih? Betul sih, pengelolaan ya yang terutama finansial untuk manajemen finansialnya biasanya bermasalah. Entah gajinya, entah apanya dulu untuk beli yang kira-kira nggak perlu banget di antara keinginan kebutuhan kayak gitulah kebanyakan. Yes. Gitu. Kalau yang udah mantep pulang kan ada program dari KBRI yang Kampung Korea kan. Oh iya. Mantap pulang dari Korea kan, membuat usaha di rumah, itu menurutku itu bagus banget, dan itu wadah buat para teman-teman TKI Korea yang mau pulang itu ya, insya Allah saya mau ikut kalau ada gelombang yang baru besok, biar ada pembekalan tentang materi usaha, usaha. Karena ya selamanya kalau kita bekerja untuk orang lainnya yang kaya ya dia sih, kita nggak bisa sukses sih. Ya sukses mungkin untuk ukuran sekedar bisa punya penghasilan, bukan punya barang ini itu pun bisa. Tapi kalau untuk mindset pengen sukses yang sebenarnya ya kita harus bisa menggali potensi diri kan. Wah, ini teman-teman, ini saran-saran yang sangat bermanfaat dan juga bisa kita jadikan pelajaran lah, termasuk buat saya sendiri yang kontraknya masih 2,5 tahun lagi nih, buat jadi pengalaman diambil dari kisah-kisah Mas Woru ini. Kira-kira jangan sampai kita salah melangkah, hal-hal yang baiknya apa, kita harus mengantisipasi masalah-masalah kedepannya selama di Korea ini teman-teman. Dan juga buat teman-teman harus ingat ya pesan-pesan dari Mas Woru ini, finansial kelola dengan baik. Iya, jangan terlena dengan gaji besar kemudian kita beli apa saja tanpa pikir panjang. Ini yang butuh, ini yang ingin, kita harus bisa bedakan. Itu memang hal yang sulit tapi bisa dilakukan. Iya, yang penting yang pertama kita membeli barang memang benar dibutuhkan dulu ya Mas. Iya, yang untuk misalnya udah keluarga ya untuk keluarga dulu, kebutuhan keluarga itu kan wajib. Nah, kalau untuk TKI yang bujang ya harus investasikan ke yang menghasilkan. Contohnya Mas? Ya, contohnya misalkan beli tanah, beli properti
gitu loh. Walaupun itu mahal ya, tapi itu akan tetap lebih bagus ke arah situ untuk investasi. Atau yang sekarang saham, boleh di saham itu juga benar ya saham, saham atau di aset lain misalkan emas boleh gitu. Jadi investasi itu nggak cuma tanah, bangunan, itu orang-orang besar sebetulnya yang itu, karena kita punya uang besar dulu kalau mau beli tanah dan bangunan seperti itu kalau main di situ. Kalau di saham kan kita cuma berapa lot saja itu sudah bisa memiliki dan dipermudah dengan aplikasi-aplikasi yang menguntungkan. Oh yes, benar sekali. Jadi investasi dimulai dari yang kita bisa, yang kita punya modal, kita mulai hari ini. Investasi terbaik adalah hari ini. Dan investasi yang paling utama adalah leher ke atas. Maksudnya? Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Wah, tepuk tangan. Aduh, saya ini baru kali ini ya podcast saya, karena jam terbang saya beda jauh lah dengan Mas. jam terbang apa? Garuda nggak bisa terbang sekarang. Jadi emang banyak sekali kisah dan juga motivasi yang bisa kita petik dalam kisah Mas Horu ini, pengalaman dari Mas Horu ini, yang kira-kira bisa kita jadikan pelajaran buat nanti kita menjalani kehidupan di Korea. Nah, itu dari segi finansial, dari segi pengelolaan keuangan, kita harus dipersiapkan secara matang-matang ya teman-teman. Ya mungkin sampai sini dulu podcast Dermayu Korea hari ini. Terima kasih sekali Mas. Sama-sama Mas Saya ini cuma hanya bisa menyediakan kopi saja ini. Oh, kopinya saya juga punya. Yang udah masuk CNN saya belum. Saya wawancara sama TV HBO lah. HBO Amerika. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast Dermayu Korea sampai akhir. Sampai ketemu di podcast Dermayu Korea berikutnya. Saya Dermayu Korea. Saya Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.